momen ini adalah momen spesial buat saya ya, karena hari ini kebersamaan saya dengan 9 anak-anak saya selama kurang lebih 100 hari itu berakhir di sini, dan anak-anakku akan pulang kembali ke orang tuanya, ke rumahnya masing-masing. Maaf kalau saya duduk, maaf Haji kalau saya duduk Pak Haji. Jadi terlalu banyak kenangan sebenarnya, padahal 100 hari itu ternyata waktunya cukup singkat buat kami. Jadi dengan 9 anak-anak dan semua anak putri, karena saya hanya punya 4 anak laki-laki, jadi Allah menitipkan 9 anak perempuan selama 100 hari bersama saya. Dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat-sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Padahal pada saat 5 hari sebelum mereka harus pulang, itu satu-satu sakit, bergantian sakit, sampai ustazahnya juga ikut sakit. Jadi saya kurang tahu apakah sakitnya itu karena mereka rindu dengan orang tuanya, atau karena terlalu bahagia. Tapi alhamdulillah hari ini setelah bertemu semua dengan orang tuanya, saya lihat mereka semua sudah lebih sehat lagi, karena mungkin ada support dari orang tuanya. Jadi mungkin saya kasih gambaran selama mereka 100 hari tempat kami. Memang tujuannya mereka menghafal Al-Quran dengan target, kalau saya nggak salah itu Ustaz Satria sampaikan bahwa alhamdulillah kalau bisa 1 bulan 1 juz. Jadi berarti selama kurang lebih 3 bulan berarti harusnya 3 juz. Alhamdulillah sudah ada yang mencapai target, tapi memang anak-anak kita itu tidak punya semua kemampuan yang sama, karena ada yang cuma 1, ada yang cuma 2, ada yang bisa 3 juz. Tapi alhamdulillah sebenarnya dengan mereka mau meninggalkan kesibukannya, meninggalkan kebersamaannya dengan orang tuanya, itu saya sudah anggap sudah sebuah prestasi yang cukup besar buat mereka di saat usia yang usianya sama dengan anak bungsu saya, yang masih banyak waktu digunakan untuk bermain. Jadi selama 100 hari mereka betul-betul tidak pernah pegang HP. Anak-anak sekarang itu barangkali dalam 1 hari tidak pegang HP, mungkin kayak sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah setelah 100 hari mereka tidak pegang HP, ternyata bisa. Jadi mungkin dari mereka banyak saya belajar juga, melihat bagaimana dengan anak perempuan. Karena kalau ada yang ngambek disuruh makan, itu ada yang kadang-kadang nggak mau makan, ditanya kenapa, ada geleng-geleng kepala, dibujuk. Ya barangkali begitulah anak perempuan. Jadi Allah titip ke saya selama 100 hari bagaimana mendidik anak perempuan. Jadi terlalu banyak memang yang kami lakukan kebersamaan.
Terutama alhamdulillah kami juga setiap Senin Kamis itu kita puasa bersama, dan sebelum puasa kami keliling duduk semua di meja makan, dan saya yang awalnya pimpin doa, setelah itu setiap anak berdoa. Jadi alhamdulillah awalnya mereka itu sulit sekali untuk berdoa, tapi setelah semakin hari, setiap Senin kami dapat itu, akhirnya doanya semakin panjang. Jadi saya sampaikan awalnya, karena kamu jauh dari orang tua dan lihat anak-anakku di sini untuk menghafal, ya doakan orang tua, minta ridhonya. Jadi alhamdulillah mereka semua doakan kedua orang tuanya. Jadi mungkin dengan doa-doa mereka yang melangit, akhirnya Allah kasih kesehatan buat kami semua. Ada momen juga yang membuat saya jadi ikut terharu juga, karena di saat saya ulang tahun mereka kerjain saya, dan dia sutradaranya Ibu. Jadi waktu itu saya bingung karena mereka bertengkar minta pulang. Jadi saya bingung gimana caranya ini, karena pokoknya sudah sampai kopernya dibawa turun, kalau memang pulang saja. Dan ada satu orang yang disuruh pulang sama temannya, dan mereka ternyata acting tapi bisa menangis, Pak, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah dia menghayati actingnya atau dia takut sama saya, karena dia bilang dia kerja ibunya ini. Jadi saya juga pada waktu itu saya tidak tahu kalau karena saya heran. Jadi pada saat malam, karena ada kita program mereka bergantian untuk kultum. Jadi di situ mulai pada saat giliran kultum, ada temannya yang lari meninggalkan majelis pada saat kita kultum. Padahal itu tidak seperti biasanya. Saya dalam hati, lah, kenapa jadi begini? Tapi karena itu skenario, saya biasanya kalau ada ibu yang biasa menguatkan, dia bilang ya kalau ada yang melanggar begitu itu kan harusnya kita tegur. Tapi dia bilang sudah, nanti besok kita selesaikan. Padahal ini sampai besok, karena besoknya di situ saya ulang tahun. Jadi sampai besok pagi, saya kebetulan waktu itu saya jogging, saya naik sepeda nih, saya masih ternyata skenario-nya di situ sudah berjalan. Jadi pada saat saya pulang olahraga, mereka di lantai itu ribut-ribut. Tadi ibu bilang, ada anak bertengkar di atas. Terus sudah saya panggil mereka. Di situ sudah menangis. Padahal Buya, nggak mau makan saya di sini, mau makan pulang. Dan menangis Bu, mereka menangis. Minta diantar pulang. Tapi temannya bilang, kenapa dia mau diantar pulang Buya? Harusnya dia pulang sendiri. Itu kan jadi saya jadi bingung. Saya bilang, lah ini kenapa begini? Baru ibu juga selalu bilang dari belakang, dia bilang, Buya selesaikan itu Buya, karena Buya kepala keluarga. Jadi saya juga sudah ini akhirnya saya videokan itu pertengkaran mereka, karena saya mau melapor bahwa beginilah kejadiannya anak-anak kok jadi begini. Tapi mungkin setelah mereka melihat saya jadi kebingungan, langsung dikasih surprise. Jadi semua itu yang membuat barangkali dari ke-9 orang ini yang merasa ya kami di rumah di Pintang itu bukan hanya sekedar kita mengaji, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan
yang kita lakukan. Jadi itu Pak Haji, kalau karena nanti juga kami akan putarkan cuplikan foto-foto kegiatan mereka, perjalanan mereka selama di Pindrang. Nah, hanya ada satu barangkali buat ibu-ibu, karena mungkin anak-anak kita itu sebenarnya mereka anak-anak baik, tapi kadang mengungkapkan rasa sayang ke orang tua itu tidak pernah diungkapkan. Jadi pada saat hari ibu itu kita kasih jatah masing-masing menelpon orang tuanya dengan video call. Ada yang menelpon orang tuanya hanya lihat orang tuanya tidak bisa ngomong. Ada yang saya ingat mamanya Fani kayaknya. Waktu terakhir Fani bilang, "Mama, I love you," mamanya ketawa. Jadi mungkin ketawanya mamanya Fani, surprise kok anakku mengungkapkan itu dengan hatinya. Kalau Siva, Dan, kalau Siva ya mungkin dia hanya melihat dengan apa ya, matanya aja ya. Jadi itu kami ajari bagaimana anak-anak itu mengungkapkan rasa sayangnya ke orang tua. Karena sebenarnya bukan mereka tidak, hanya kita memang jarang itu secara terbuka mengungkapkan rasa sayang. Dan memang saya juga, karena saya kan maksudnya rata-rata kita orang Sulawesi Selatan itu kurang romantis. Sayang, ya mungkin seperti Bu Haji ke Pak Haji, sayangnya sayang sekali. Tapi nggak pernah Pak Bu Haji bilang, "Pak, saya sayang." Tapi kalau dari lihat tingkah laku apa semua itu mereka sayang dengan perhatian Pak. Nah itu akhirnya kami coba menyampaikan ke anak-anak, nggak apa-apa kalau sama orang tua itu ungkapkan rasa sayang. Karena saya dulu tidak seperti itu dan orang tua saya, tapi setelah saya punya anak, saya lakukan seperti itu. Karena anak saya laki-laki, semua biar di tempat ramai saya peluk, saya cium. Padahal biasanya kalau anak laki-laki yang sudah mahasiswa dia malu karena dibilang anak mami. Pada saat ketemu orang tua dipeluk, dicium. Padahal tidak seperti itu. Padahal Rasulullah menyampaikan bahwa kalau kita mandi itu seringlah mengusap kepala anak kita, seringlah mencium kening anak kita. Kalau perlu kita juga mencium tangannya. Jadi bukan mencium tangannya seperti kita menghormati, itu mencium tangannya karena rasa sayang. Jadi satu juga pesan saya, barangkali nanti ibu juga mau tambahin buat anak-anakku, karena ini tiga bulan atau kurang lebih 100 hari interaksi dengan Al-Quran cukup intens. Makanya kebiasaan ini ya tetap harus dilakukan, harus diteruskan. Jadi luangkanlah waktu untuk Al-Quran, jangan mencari waktu luang. Jadi kalau kita luangkan waktu berarti kita menyiapkan waktu untuk Al-Quran. Jadi bukan waktu yang tersisa kita siapkan untuk Al-Quran. Jadi kita luangkan waktu untuk Al-Quran, tapi bukan waktu luang untuk Al-Quran. Itu harapan saya.
Kemudian saya akhirnya kasih kenang-kenangan buat anak, kasih baju kaos itu tulisannya kan pejuang Al-Quran. Jadi semoga kelak mereka tetap bisa meneruskan niat mereka, karena anak-anak itu di yaumil akhir, pada saat kalau dia hafal Quran, dia akan yang memberi mahkota ke orang tuanya. Dan alhamdulillah buat kita orang-orang tua yang ada di sini, ya kita doakan terus ke anak-anak kita, semoga mereka istiqomah. Kami juga selalu berdoa, karena kita tidak pernah tahu di antara kita ini yang berkumpul di sini itu satu saat kita pada saat yaumil akhir itu saling menarik. Makanya semakin sering kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, saling mendoakan, insya Allah di yaumil akhir juga kita saling mencari. Selama 3 bulan di sini ada banyak pengalaman suka duka yang kami lalui bersama. Ada banyak hal yang kami pelajari, dimulai dari ikan teri yang ternyata pemakan daging, hingga bagaimana cara agar kami bisa berani untuk mengungkapkan pendapat dan rasa kasih sayang. Di sini kami selalu melakukan sesuatu bersama, dimulai dari berdoa bersama sebelum berbuka, jajan bersama, main bersama, hingga tidur pun bersama. Di sini kami 24 jam selalu bersama. Butuh waktu banyak untuk menceritakan semuanya. Kesan-kesan yang kami rasakan selama di sini.